Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan kita hari ini berjudul Kawan Menjadi Lawan. Bacaan kita terambil dari Mazmur 55 ayat 13-14 yang berbunyi demikian. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku, dan orang kepercayaanku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada pepatah kuno yang mengatakan, sesungguhnya musuh utamamu adalah orang yang paling dekat dengan dirimu. Mazmur 55 ini mengemukakan betapa Daud mengalami tekanan jiwa yang amat sangat berat. Apakah persoalan Daud sehingga ia merasa tertekan? Rupanya ia dikhianati oleh sahabat dekatnya, orang kepercayaannya sendiri yang juga sama-sama beribadah dengannya di rumah Allah. Baginya, lebih mudah menerima serangan daripada musuh yang jelas-jelas adalah lawannya, daripada musuh dalam selimut. Hal yang sama tentu kita rasakan seandainya dikhianati atau disakiti oleh orang yang dekat dengan kita. Apakah tindakan Daud untuk mengatasi persoalannya? Apakah Daud larut dalam frustasinya? Tidak. Sebaliknya, ia semakin tekun berseru kepada Tuhan dan itu dilakukannya terus-menerus. Dalam keadaan tertekan, Daud masih berseru, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Akhirnya, ia menutup Mazmur ini dengan suatu pernyataan, tetapi aku ini tetap percaya kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pengalaman seperti yang dialami Daud ini bisa terjadi pada siapapun juga dan di mana saja. Mungkin di tempat kerja, di lingkungan sekitar rumah tinggal, di sekolah, atau bahkan di gereja tempat kita berjemaat. Di luar dugaan, orang-orang terdekat dapat menyakiti kita dengan segala perbuatan yang bersifat seperti musuh. Tuhan Yesus sendiri ketika ditangkap oleh musuh-musuhnya ditinggalkan oleh murid-muridnya yang telah bergaul karib dengan dia setiap hari. Seperti tertulis dalam Matius 26 ayat 56b, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 muridnya, tega menjual Tuhan Yesus dengan 30 uang perak. Kita dapat disakiti dan dikecewakan oleh siapapun, bahkan oleh orang terdekat kita. Ketika itu terjadi, segeralah berseru kepadanya. Tuhan tahu situasi yang menimpa kita. Ia memahami rasa sakit dan penderitaan yang kita alami. Satu hal yang diinginkannya yaitu setia dan bertahan di hadapannya. Maka ia akan memelihara dan tidak membiarkan kita goyah. Berserahlah kepadanya, janganlah larut dalam kesedihan, serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ia akan memelihara dan memberikan kemenangan. Amin.